Kita buka yuk Amsal 4 ayat 23. Orang Kristen hafal dong ayat ini apa? Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga. Saya balik lagi ya dari ayatnya Ibrani 12 tadi ya yang kita baca. Tapi kali ini 15-nya kita baca seluruhnya, saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tadi kita sudah baca ya ayat ini ya. Bukan kasih karunia yang menjauh dari kita. Seringnya kitanya ini loh, saudara. Sadar nggak sadar kita menjauhkan diri. Caranya gimana kok bisa? Kita menjauhkan diri itu dengan cara apa, saudara? Salah satunya nih di sini dikatakan, kenapa kok jangan menjauhkan diri? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata ya saudaraku, akar pahit kalau dibiarkan itu mengeringkan anugerah. Hati-hati ya saudara. Pastor, ayatnya di mana? Karena kita sedang belajar tentang Saul kan saudara. Saya balik baca ya dalam Saul ini ya, kisahnya Saul ya. 1 Samuel yuk. Saya bukakan ayat pasal 18 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi pada waktu mereka pulang nih awalnya dari sini nih saudara. Lihat, awalnya dari sini. Pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Lihat ini saudara. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7 nih, mulainya dari sini. Perempuan-perempuan menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya sudah, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu. Nah, ketika Saul mendengar nyanyian ini, saudara, ayat 8 lihat. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya. Saudara pernah gak saudara? Ketika ada akar pahit, ciri-ciri salah satunya ya saudara. Saudara dengar kata-kata orangnya itu ya saudara. Bangkitlah amarah itu dalam hati saudara. Pernah ngalami itu gak? Perkataan itu terdengar menyebalkan sekali. Saya pernah saudara, karena itu saya tahu. Setiap kali saudara dengar orang itu ngomong, gak tahu kenapa, bangkitlah amarah dalam hati. Rasanya sebel. Itu ciri-cirinya saudara. Pastor, apa salah sih orang marah? Oh nanti dulu saudara, saya ajak kita lihat. Kan kita harus lihatnya kan Alkitab toh saudara. Betul ya, betul ya. Ayat 9 ya saudara, saya lanjutkan. Ayat 9 ngomong apa? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, sebab pikirnya. Kita lanjutkan dulu ayat 8 tadi. Sebab pikirnya saudaraku, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Ini artinya Saul apa saudara? Iri ya? Boleh dong? Saul iri. Diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu. Dimulainya dari kayak gitu-gitu loh saudara. Bu Nita, masa sih saya gak boleh marah kayak gitu? Masa sih Bu Nita, kalau jengkel gitu terus gimana gitu? Lihat ini saudara, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dengki sama iri itu sepaket ya saudaraku. Kalau nggak hati-hati ya saudara, akar pahit itu mulai muncul, dia mulai merambat saudara. Dan sebagai dampaknya, ini ngeri loh saudara. Saudara jangan bilang nggak apa-apa pastor kan, ya namanya manusia. Hati-hati loh saudara. Ayat 10 saya bacakan saudara. Ini bukan saya yang ngomong ya. Saya nggak ngeroh-ngerohin loh ya saudara. Ini saya bacakan persis Alkitab ngomong. Keesokan harinya sejak kejadian itu,
roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Wow. Apa setiap kali saya marah terus saya kerasukan, Bunita? Enggak, saudaraku. Enggak. Tapi ingat ini, yes. Akar pahit yang tidak saudara selesaikan itu membuka celah untuk iblis masuk di sana. Dan izinkan saya mengatakan ini, saudaraku, itu mengeringkan anugerah. Daud hari itu bisa ngalahin Saul, bisa bunuh Saul, tangannya akan berlumuran darah. Tahta Daud tidak akan tetap sampai akhir hayatnya. Tapi karena Daud tahu mempertahankan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan yang jadi pembela buat saudara, Tuhan yang berperang. Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya sendiri, saudara. Sejak dari hari itu sampai hari ini, saudaraku, anugerah Tuhan bertumbuh dengan luar biasa. Boleh gak saudara? Jaga hati ya. Jaga hati. Kalau ada di antara saudara yang mungkin saudara berkata, ya pastor, ada akar pahit itu dalam hati saya. Saya nyimpen kebencian itu. Boleh gak saudaraku hari ini dibuang jauh yuk? It doesn't do you any good. Itu tidak membawa kebaikan buat saudara.